Eh, Pak Sanusi, Ya Pak Jeffrey. sepertinya tadi saya lihat Pak Sanusi itu macam mengkode saya itu, macam ada yang mau diomongin gitu. Apa yang kira-kira yang mau diomongin oleh Pak Sanusi? Iya, Saya benar jadi sekali. saya jadi penasaran ini. Benar sekali Pak Jeffrey. Awalnya saya mau telepon Bun. Dari kemarin ini saya mau telepon Pak Jeffrey. Karena ada yang mau saya bincangkan ini. Ya kan? Cuma karena mungkin saya lupa. Jadi ya nggak jadi saya telepon Pak Jeffrey. Nah ini kebetulan tadi ada ketemu ya semacam ada lirik sana kan. Rupanya Pak Jeffrey mengerti dengan bahasa lirikan itu kan. Jadi memang ada yang mau saya bincangkan Pak Jeffrey. Begini loh Pak, eh, Bapak kan tahu saya kan guru PJOK, kan identik kami kan belajarnya di lapangan. Nah kalau di lapangan, eh, kalau misalkan jam pertama, jam kedua sampai jam istirahat itu kan anak-anak masih fresh belajarnya, ya kan masih masih oke lah gitu. Nah, ini ada sedikit masalah yang saya alami nih Pak Jepri. Kalau di jam-jam akhir ini, jam-jam siang, nah sinilah mulai timbul masalah ini, terutama di kelas yang saya ampu. Nah, jadi anak-anak alasannya ini Hmm. panas Pak, begitu. Padahal kan ya kalau di lapangan ya sudah tentunya kan sudah pasti ya kena panas nih Pak Jepri. Itu yang mau saya bincangkan dengan Pak Jepri. Jadi kalau yang saya lihat dari keluh kesah Pak Sanusi ini kan itu memang semua semua anak eh, punya hal yang sama seperti yang anak Pak Sanusi ini kan. Jadi apa waktu Pak Sanusi waktu Pak anak Pak Sanusi tadi nggak mau itu kira-kira kenapa ya Pak Sanusi? Apa hanya karena panas dia anak-anak tadi tidak mau belajar di jam terakhir menurut Pak Sanusi? Kalau saya rasa ya kalau panas iya sih Pak, memang faktor cuaca itu ada salah satu penyebabnya. Namun ini belum saya cari tahu lebih dalam ini apakah memang karena faktor cuaca saja atau mungkin dari sayanya ini kan. Mungkin saya ngajarnya ini apa namanya? Sistemnya mungkin kan sistem komando, ilmunya harus dari saya aja. Jadi anak-anak mungkin ya bosan mungkin. Bapak itu ngajarnya kayak tentara aja gitu kan, tidak ada bervariasi mungkin begitu kan. Jadi ya timbul kejenuhan. Jadi setelah Pak Sanusi lihat kondisi anak ini yang terjadi pada saat Pak Sanusi mengajar itu, anak-anak itu kan ada komplain lah dengan cara mengajar Pak Sanusi. Apa itu cuman hari itu aja atau sudah berulang-ulang itu Pak Sanusi? Hmm. Kalau yang saya lihat ini Pak, eh, kalau dibilang berulang sih tidak. Ini mungkin karena faktor cuaca dalam beberapa hari ini, mungkin karena panas ya. Nah timbul jadi malas bergerak, takutnya mungkin berkeringat terlalu berlebihan atau memang ke dari mereka sendiri. Tapi kalau saya lihat Pak, eh, kelas yang paling sering sering terlihat saya itu anak yang malas belajar itu, tapi ini bukan semua Pak anaknya, ada beberapa memang ya. Eh, Satu kelas ini aja nih Pak, ini yang kelas 8 ini. Jadi Oh, eh, ya bisa jadi dibilang ini memang temuan masalah baru ini. dari yang saya tangkap keluh kesah Pak Sanusi tentang anak tadi kan anak itu malas masuk karena panas. Yang kedua perihalnya mungkin karena Pak Sanusinya mungkin metode belajar Pak Sanusi itu membosankan mungkin di akhir pembelajaran karena mungkin dah siang nih kondisinya Pak Sanusi ya. Ya. Kira-kira ada mungkin faktor lain yang anak-anak tuh malas dia masuk Pak Sanusi? Hmm.
yang Pak Sanusi tangkap nih setelah anak-anak nih melontarkan bahwasanya panas Pak, mungkin ada faktor lain itu mungkin selain 2 yang Pak Sanusi arahkan tadi? Saya rasa ada ini Pak. Kalau saya tarik ke diri saya sendiri, ini kan maunya belajar itu kan menyenangkan, anak asik dia ya kan, beraktivitas itu tanpa beban gitu. Jadi saya rasa ini mungkin dari saya ada ini, di samping dari anaknya memang malas ini kan, mungkin dari saya ini pola mengajarnya yang monoton atau ya tidak menggunakan ini loh Pak. Sekarang kan lagi demam Pembelajaran ini kan, maksudnya Pak ya? menggunakan teknologi ini kan. Nah, jadi mungkin dengan coba saya rubah nanti Pak ya. Saya akan pola mengajarnya ini coba saya buat dulu dalam menonton video, ya kan? Artinya saya libatkan teknologi dalam memulai pembelajaran. Apalagi masa-masa kritis jam-jam siang ini kan karena alasannya panas, yang ngantuk lah, yang haus lah gitu kan. Jadi saya ajak mungkin anak nonton dulu ataupun dengar musik ya biar dia tenang dulu kan. Jadi ya mungkin kalau dari anaknya mungkin ya karena cuaca gitu Pak ya, alasannya cuaca. Mungkin kalau dari saya pola mengajar saya rasa Pak, menonton samping tidak menggunakan teknologi gitu Pak. Memang anak-anak dia identik Pak, jam siang itu memang rawan Pak ya untuk belajar itu. Jadi saya dengar tadi mungkin ada sedikit solusi yang mungkin Pak Sanusi ingin utarakan gitu. Dan saya lihat mungkin solusi dari Pak Sanusi tadi untuk memberikan video pembelajaran di akhir Pak. Mungkin solusi itu bisa Bapak terapkan. Dan mungkin ada lagi Pak dari selama ini yang mungkin Bapak lihat dari cara mengajar Bapak yang harus Bapak rubah mungkin, atau cara penyampaian Bapak yang harus Bapak rubah mungkin, atau ada solusi lain Pak yang menurut Bapak itu udah Bapak siapkan untuk mengatasi anak-anak yang bosan belajar dengan Bapak di akhir tadi? Saya rasa begini nih Pak, saya cari tahu dulu lah. Selain faktor cuaca, kemudian gaya mengajar, mungkin saya cari tahu dulu. Ini kan anaknya tidak semua tadi Pak di awal saya sebutkan, ya kan? Saya cari tahu dulu kondisi belajarnya di rumah dulu. Mungkin saya akan mengadakan kunjungan ke rumah dulu. Ini anak yang paling parah nih Pak, alasannya yang betul-betul nggak mau belajar ya. Saya coba cari tahu dulu ke rumah. Bisa jadi nih Pak, dia malas itu karena capek. Artinya begini, dia kan dari pagi sampai siang di sekolah. Jadi mungkin dari siang sampai sore bisa jadi kan dia tak menolong orang tuanya untuk membantu menafkahi ataupun ekonomi keluarga di rumahnya. Jadi kan tidak ada waktu istirahatnya, kan ngantuk lah bahasa kita gitu kan. Nah, jadi coba saya cari tahu dulu selain dari anaknya tadi, apakah dari di rumah juga ada bermasalah ataupun ini Pak, ini kan masih dugaan saya ini. Di rumah jangan-jangan ini Pak, orang tuanya ribut, anak gak betah di rumah. Anak keluyuran sana kemari kan. Jadi waktu istirahatnya tidak ada. Nah, jadi coba saya cari tahu dulu nih Pak, mungkin faktor itu kira-kira menurut Bapak itu untuk kemungkinan yang Bapak rencanakan tadi untuk datang ke rumah itu, kemungkinan keberhasilannya itu berapa persen menurut Bapak? Atau ampuh nggak cara Bapak itu menurut Bapak? Ya ini kan usaha nih Pak, ya kan? Ya saya sebagai guru harus menyadari dulu. Nah, di awal tadi kan saya bilang mungkin gaya mengajar saya ini yang monoton. Coba akan saya rubah lah dulu kan. Saya rubah dulu dengan model pembelajaran yang berbeda, menggunakan media yang menarik. Misalnya menonton video dulu, misalkan ini Pak, yang saya mau mengajarkan atletik kan, lari. Nah, jadi akan saya tampilkan dulu nih video lari, misalkan lalu Muhammad Johri ini kan baru nih Pak, PON memecahkan rekor PON selama
3 PON berturut-turut ini dia mendapat emas lewat di NTB. Nah itu kan timbul kesan dia lewat tampilan, jadi supaya dia nanti senang belajar gitu Pak. Kemudian kunjungan ke rumah ini kan saya bisa cari tahu akar masalah, kan bisa jadi karena dia capek atau memang di rumah ribut terus ini sama orang tuanya atau orang tuanya yang ribut. Jadi kan ini kan sebagai alternatif kita cari tahu akar masalah anak ini gitu Pak. Kalau ditanya persentasenya bisa dibilang nih 50-50 nih Pak. 50 karena mungkin nih prediksi saya di rumah nih 50% masalah, ya 50% itu dari saya ya gitu kan. Nah, ya harapannya dengan tahu masalah dari saya dari rumah ini bisa menjadi jalan keluar yang bisa anak-anak senang lah sampai akhir pelajaran. Kalau bisa pulang deh mukanya senyum kan gitu nih Pak. Jadi dari pemaparan Bapak tadi bahwasanya Bapak pengen ke rumah dan Bapak pengen merubah pola Bapak mengajar gitu kan Pak. Kapan rencana Bapak mau mulainya itu? Wah, ini seru nih Pak. Kalau ditanya kapan, memang sebaiknya besok harus segera saya mulai, ya kan? Yang pertama saya rubah dulu ini dari saya, karena kan kebanyakan kita ini tahu salah orang aja gitu kan. Tahunya lain orangnya. Nah, coba saya cari tahu dulu nih. Saya akan buat semacam umpan balik lah, kemudian pertanyaan ke anak. Kira-kira dalam proses pembelajaran itu yang bagaimana nih mengajar yang mereka senang dulu. Nah, kalau sudah, oh Pak, ngajarnya yang cari masalah nih Pak, menemukan masalah gitu kan. Jangan Bapak demonstrasi aja, kami bosan misal gitu. Nah, akan saya rubah dulu nih model mengajarnya. Kemudian ada videonya, ada gambarnya. Sudah kan saya cari tahu tadi akar masalah yang di rumah kalau ada gitu kan. Nah, jadi kalau bisa besok saya mulai, saya terapkan dulu ke kelas yang akan saya kunjungi. Nah, ini kan sudah lewat, akan ketemu lagi kan minggu depan. Nah, coba saya rubah nih Pak. Besok saya masuk ini di kelas 81. Tadi kan yang bermasalah nih kelas 8 yang lain. Nah, saya rubah dulu pola ajar saya ini. Kan saya lihat dulu, kira-kira kalau dengan model begini anak-anak seneng nggak ya gitu, karena kan di awal udah saya coba cari tahu nih Pak kan dia senangnya bagaimana nih dengan mengajar saya. Jadi saya pikir secepatnya lah Pak saya akan rubah itu proses pembelajarannya. Jadi mungkin Pak kalau menurut saya sih ya kan sebagai rekan lah juga kita yang sama-sama menghadapi anak yang sama-sama juga nyampak kejadian ini itu. Jadi untuk hal ini supaya tidak terjadi, mungkin keinginan Bapak atau tujuan Bapak tadi merubah cara Bapak mengajar dan cara Bapak menghadapi anak dalam memberikan materi ataupun apapun, saya rasa harus dipercepat memang seperti Bapak bilang tadi. Karena kalau ditunggu lama-lama ini akan bertambah mungkin nih Pak. Yang awalnya kelas itu beberapa orang jadi bertambah banyak. Nah, gitu. Jadi itu mungkin dari saya Pak. Jadi sedikit juga penambahan Pak. Ini jadi pembelajaran lah juga bagi semua kita guru-guru Pak. Terima kasih juga buat Bapak yang telah memberikan curhatan kepada saya atau sharing kepada saya. Mungkin juga bisa jadi pembelajaran buat saya nanti ke depan. Saya praktekkan di sekolah saya. Dan terima kasih juga kepada Pak Sanusi yang telah mengajak saya untuk berdiskusi tentang hari ini. Semoga apapun tujuan Bapak yang Bapak inginkan tadi itu dapat tercapai lah di sekolah Bapak gitu. Itu hal yang saya harapkan gitu. Ya, saya juga terima kasih dengan Pak Jepri sudah
menerima keluh kesah saya dalam menghadapi proses mengajar dan belajar anak ya. Ya mudah-mudahan setelah saya ngomong ini Pak Jipri lega ini saya kan, unek-unek sudah berkurang, tinggal lagi proses untuk merubah dirinya harus segera saya lakukan gitu Pak. Sesuai dengan Tapi Bapak yakin nih kan, Bapak yakin nih kan dengan tujuan Bapak tadi merubah segala sesuatunya, anak-anak ini tadi tidak malas lagi pokoknya belajar di jam terakhir, akan semangat dia belajar di jam Pak Sanusi. Yakin saya Pak, karena kan kalau saya lihat dari berkaca pada diri sendiri kan bisa jadi faktor utamanya itu dari saya kan, mengajarnya monoton, atau mungkin ya dari rumah, kan udah saya coba cari tahu, oh dari saya ini kurangnya, dari rumah oh ini masalahnya. Jadi mudah-mudahan besok akan saya aplikasikan ke kelas yang lain, ya mudah-mudahan nanti anak senang, selesai belajar wajahnya ceria, badannya pun jadi sehat gitu. Terima kasih Pak Jipri ya. Alhamdulillah, sama-sama Pak Sanusi, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik kita ya.